Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kakek Channel Bengkel Kampung. Ini ada Vario 125 yang all new. Seperti ini motornya, motor remaja ya, biasa. Terlalu banyak stikernya. Jadi masalahnya waktu stasioner dia mau jalan sendiri gitu. Gasnya nyendat-nyendat, tapi bukan karena mesin. Maksudnya larinya seperti loncat-loncat begitu. Bahkan saat stasioner dia kadang jalan sendiri. Jadi gas dilepas, dia mau jalan. Sebenarnya datangnya sudah dari tadi pagi ya, cuma saya masih ngerjain revo yang itu. Ini habis baru selesai saya pasang piston baru, piston yang lama. Ini lagi manasin saja, tapi sudah dari tadi ya. Kita ke sini. Nah, kita cek saja. Kita hidupkan saja motornya. Oke. Saya turunkan standar 2-nya, saya hidupkan mesinnya. Kita tunggu sebentar. Oke ya, ini sudah putaran stasioner. Putarannya seperti ini, kelihatannya masih standar ya, tidak terlalu tinggi. Tapi kalau saya lepas, nah jalan. Kalau saya lepas remnya ini jalan dia. Bukan saya ini ya, tapi dia jalan sendiri. Coba saya mundurkan lagi. Jalan, bahkan dinaikin orang ini kadang-kadang jalan ya. Oke ya, kalau dugaan awal itu pasti tentu saja area CVT ya, dan yang paling sering menyebabkan seperti ini itu di area kampas gandanya yang di belakang. Tetapi kita bisa juga coba dulu standar tengah, kita putar rodanya seperti apa. Oke, ini sudah saya standar 2. Kemudian kita putar roda belakangnya untuk memastikan bahwa masalahnya itu bukan dari bearing. Nah, ini agak seret ya, tetapi tidak ada suara kasarnya saat diputar. Berarti bearing pulinya itu tidak bermasalah. Terkadang bearing puli yang rusak, dia agak sedikit seret, menyebabkan hal yang serupa. Kita langsung buka saja. Saya yakin ini dari kampas gandanya atau kampas kopling yang belakang. Teman-teman bisa perhatikan saja, ini seperti kurang balik. Ya, teman-teman lihat, ini untuk celahnya ini beda dari yang lain. Ini mentok, waktu saya tarik dia balik mentok. Ini baliknya mau mentok, ini pun sama. Cuma yang sebelah ini dia nggak balik. Jadi yang menggerakkan mangkok saat putaran stasioner itu yang ini ya. Jadi kondisinya dia lengket terus dengan mangkoknya. Kita buka untuk memastikan. Sepertinya ini juga sudah pernah diganti ya. Untuk pernya itu juga sudah gantian. Perhatikan warnanya. Warna pernya sudah berubah jadi kuning, diganti yang sedikit lebih keras. Terus ini juga sudah pernah dibuka kayaknya. Oke, ternyata bukan patah, tapi saya menduga ini pernah kendorin ya, atau mungkin pernah diganti, sehingga ini agak sedikit kurang menarik dia, terlalu cepat. Ternyata diganjal juga di belakangnya, di area sini ada ganjalnya. Ini tadi jatuh satu, ada ganjal lagi.
Nah, satu lagi nempel di sini. Ternyata penyebabnya karena ini diganjal di bagian sininya, tetapi saat mengganjal itu tidak diperhatikan ya dengan mangkuknya. Saya coba dulu ya. Oke. Nah, dalam keadaan seperti ini terlalu mepet. Nah, begini dia terlalu mepet. Jadi kita bersihkan saja kampasnya ya. Kita bersihkan. Kemudian ini kita lepas untuk ganjalannya ini. Tidak usah kita pasang. Kemudian pernya sepertinya masih baik yang dua. Kemudian yang satu ini sudah rusak. Seperti ini sudah rusak ya. Oke kawan, ini sudah ada per kampas ganda yang baru. Saya ambil dari stok saya ini. Sebenarnya ini satu set ya, Federal, punyanya Vario juga. Tapi Vario lawas, ini sama. Pernya sama. Jadi kalau pergantian per kampas ganda seperti ini sebaiknya kalau ada itu ketiga-tiganya diganti secara bersamaan agar kekuatannya sama. Jadi melarnya ini ketiganya ini bareng ya. Kampasnya ini juga sudah saya bersihkan, cuma masih ada garis sedikit saya abaikan. Soalnya nanti kalau untuk mengikuti itu berarti semua ketiganya ini kiri kanan juga harus rata ya. Nah, ini sekedar saya bersihkan, saya semprot-semprot, tidak saya cuci ya. Cuma saya semprot-semprot terus saya amplas sedikit, saya amplas halus untuk menghilangkan kotorannya saja. Kita langsung pasang. Untuk memasangnya kalau mungkin ini kotor berkerak begitu kita haluskan dulu, atau bisa juga dikasih stempet atau grease sedikit kalau mau, kalau enggak juga tidak apa-apa. Masangnya gampang. Oke, langsung kita pasang pernya. Untuk yang agak panjang, ini yang ke arah sini. Oke, untuk memasang klip ini pastikan dia benar-benar masuk ke alurnya. Soalnya kalau tidak benar-benar masuk nanti dia bisa lepas. Kemudian arahnya kalau bisa dia mengarah keluar ya. Jadi coakannya itu menghadap keluar, melawan gaya sentrifugal. Jadi kalau berputar dia ada tenaga untuk membuka atau terlepas ke arah luar ya. Tapi kalau bentuknya seperti ini dia tidak akan lepas atau lebih susah kemungkinannya untuk lepas. Nah, sedikit membahas masalah per ya. Per ya seperti ini tentunya aftermarket ya. Nah, warna kuning ini jelas lebih keras dari yang standarnya. Tidak apa-apa, kita bisa menggunakan yang warna kuning ini. Ini tujuannya untuk lebih menambah tenaga pada saat putaran bawah dan menengah ya. Sehingga untuk puli ini lebih lambat untuk membuka. Saat dia lebih lambat membuka, artinya kemampuan mesin itu dioptimalkan mulai dari bawah. Sudah pakai per yang seperti ini ditambah lagi diganjal. Ini sudah tidak perlu ya. Kita lihat posisinya di sini. Ini sudah posisi standar ideal karena kampasnya pun belum termakan banyak. Segini, 2 mili sekitar.
Nah, antara kampas ganda dengan mangkoknya ini memang harus ada gap atau jarak. Nah, hal itu untuk toleransi. Jadi saat pertama kali mesin hidup, ini tidak langsung bersentuhan dengan mangkoknya, agar ada ancang-ancangnya begitu ya. Jadi saat RPM dinaikkan, barulah dia lama-lama mengembang. Untuk awalnya dia lengketnya di sini itu kekuatannya sedikit. Nah, setelah putarannya semakin naik, gaya sentripetalnya itu semakin kuat, maka dia lengketnya bisa lebih banyak, bisa sampai 100%. Tidak 100% juga sih, mungkin 90% untuk gaya geseknya. Oke, kita langsung pasang saja ya ke sini. Oke ya, ini sudah selesai saya pasang. Tadi pun juga sudah saya coba untuk hidupkan mesinnya. Saat mesin hidup, putaran stasioner dia sedikit ikut berputar, tetapi itu tidak masalah karena saat saya pegang sedikit saja, dia langsung berhenti. Artinya itu adalah gaya gesek pada bearingnya saja. Tetapi bearingnya pun belum bunyi ya, masih halus, belum kasar, tidak ada masalah. Tetapi ini sudah enteng, kita putar begini enteng sekali. Artinya sudah sembuh penyakitnya, tinggal kita pasang dan coba saja. Nah, untuk masalah seperti ini ya, kalau misalkan saat putaran langsam atau saat awal kita gas, dia sudah lebih dulu mau berputar atau motornya seolah-olah ingin jalan sendiri begitu. Kalau untuk motor ini tadi justru kita lepas gasnya, itu jalan sendiri. Kadang-kadang pun seperti sedikit tertarik gitu. Kadang cukup keras karena memang kondisinya pernya salah satunya itu tadi karena dia sudah sepertinya bukan rusak ya, tapi sengaja dikendorkan begitu. Sengaja dikendorkan. Biasanya kita pakai tang di tengah-tengah pernya itu atau pakai gunting begitu agar sedikit lebih melar. Tapi itu terlalu melar. Kemudian ditambah lagi pakai ganjal. Nah, itu tidak diperlukan karena kampasnya masih tebal, masih bagus. Kemudian gapnya itu sudah ideal. Jadi tidak perlu lagi dimepetkan. Kalau dimepetkan, mesin ini tidak ada istilahnya ancang-ancang untuk memutarkan atau untuk menggerakkan motor. Justru yang terjadi adalah berat. Seperti kita mau lompat begitu. Antara kita pakai ancang-ancang atau tidak, itu pasti kan lebih enak kalau kita ancang-ancang, lari dulu baru lompat. Nah, begitu. Itu contohnya. Jadi mesin itu biar dia berputar dulu, mesinnya maksudnya. Biarkan mesinnya berputar dulu, kita gas sedikit naik, baru mangkoknya atau roda belakang itu berputar, menggerakkan motor. Itu yang pasnya seperti itu. Jadi ini kita rekondisikan ke kondisi semula dengan per yang sudah diganti ya. Nah, kita lihat hasilnya. Oke kawan, ini sudah selesai kita rakit semuanya. Tadi pun sebenarnya juga sudah saya coba buat jalan ya, tetapi sudah aman, tidak ada masalah. Ini standar 2 saya naikkan, artinya rodanya saya turunkan dan tidak saya rem juga, tidak ada masalah. Jadi ini sudah normal ya. Kita matikan dulu. Jadi yang perlu kita garis bawahi, kalau misalkan seperti ini, untuk teman-teman yang masih awam mungkin ada sedikit perbedaan dengan kenaikan RPM ya. Terkadang masalah di motor injeksi ini RPM-nya bisa naik sendiri. Itu yang bermasalah adalah injeksinya. Tetapi untuk motor ini RPM-nya stabil. Jadi pada saat stasioner atau putaran langsam dia stabil. Tetapi roda belakangnya tetap mau ingin berputar. Makanya langsung kita coba untuk buka CVT-nya dan ternyata memang benar ada masalah pada bagian kampasnya. Seperti itu saja. Kalau untuk vario-vario yang vario 125 lama itu yang sering gasnya naik sendiri. Nah, itu masalah di injeksinya. Jadi gasnya atau RPM-nya itu naik. Nah, karena RPM-nya naik gitu, makanya seperti kita mau jalan saja begitu. Tapi yang ini beda ya. Tidak naik gasnya, masih stabil. Untuk sistem injeksi tidak ada masalah, tidak saya periksa juga. Ternyata memang masalahnya dari kampasnya itu tadi. Nah, itu saja ya, jadi harus bisa membedakan antara keduanya itu ya. Sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gogo Ireng.